share screen dulu ya. PPT-nya udah saya kirim ke Aulia ya, sudah masuk ya? Iya, sudah dokter. Sudah, oke. Apa sudah kelihatan PPT saya? Sudah dokter. Sudah ya. Ya, baik. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini, materi yang saya berikan kebalik ya ternyata. Harusnya yang kemarin avian influenza dulu, tetapi saya salah volpok dulu, tapi tidak salah ya, karena cuman memang 2 kali perkuliahan untuk saya. Ya baik, siang ini ada 3 macam penyakit, yaitu avian influenza, kemudian IBD, dan EDS. Kalau tidak salah ya, sebentar. Saya lihatnya. Ya. Ya, baik. Tentunya juga sudah pernah dengar ya, avian influenza pada unggas yang dulu terkenal pada tahun 2003, lagi booming di Indonesia, dan hingga sekarang juga belum tuntas. Artinya justru malah klit-klitnya berubah-berubah. Kemudian dengan perubahan klit itu, kemudian ada varian baru yang masuk. Nah, itu perkembangan AI di hampir seluruh dunia, tentunya spesial untuk Indonesia. Hampir sama juga perkembangannya, selalu ada perubahan variannya. Ditemukan avian influenza ini pada tahun 1878, yaitu terkenal dengan fall plague. Terjadi kematian tinggi pada unggas ya. Kemudian dari bertambahnya tahun, pada tahun 1955 maka penyebab fallpox ini diketahui virus avian influenza tipe A. Jadi sebetulnya avian influenza ini ada 3 macam kan, ada A, ada B, ada C. Tapi yang di unggas ini lebih banyak yang tipe A. Nah, kemudian 1981 ini diganti istilah ya. Ada HPAI dan LPAI. Kenapa demikian? Karena ternyata ada 2 macam. Ada 2 macam yang ganas dan tidak ganas. Nah, yang terkenal dengan HPAI itu adalah Highly Pathogenic Avian Influenza atau High Pathogenic Avian Influenza. Nah, bagaimana sifat-sifat virusnya? Jadi virus A ini tergolong famili Orthomyxoviridae. Nah, kemudian atas dasar sifat antigenik nukleoprotein, maka virus ini dibagi menjadi influenza A, ada B, ada C. Nah, kemudian atas dasar NP dan M itu matrik ya, maka ini dibagi menjadi 3, A, B, dan C. Kemudian atas dasar antigenik permukaan hemagglutininin, jadi pada hanya yaitu hemagglutininin dan neuraminidase N. Nah, virus ini mempunyai 15 subtipe untuk yang H. Jadi mempunyai hemagglutininin itu 15 subtipe dan N-nya adalah subtipenya ada 9. Jadi makanya ada H1N1, H1N2, kemudian H5N1, kemudian ada H7, ya ada H7N1, N3 seperti itu. Ada lagi yang H9N2, nah macam-macam itu. Jadi ada beberapa macam varian daripada subtipe daripada virus ini.
Kemudian patogenitas dari virus AI pada unggas ini bervariasi. Dari yang asimptomatis sampai menimbulkan mortalitas dan morbiditas yang sangat tinggi. Nah, umumnya subtipe patogenik itu adalah terkenal yang paling patogen ini adalah H5 dan H7. Nah, kemudian pada tahun 2003 itu H7 yang ada di Cina itu bersifat zoonosa. Nah, kemudian sampai merambah ke Indonesia, waktu itu di Surabaya ada dua pasien ya yang menderita ini avian influenza ini, yaitu yang yang terdetek ya zoonosa, jadi menular pada manusia. Nah, meskipun ada yang tidak patogen, contohnya adalah H9, itu yang tidak patogen, tapi yang paling patogen adalah H5 dan H7. Nah, kemudian variasi antigenik ini terjadi melalui dua cara, yaitu drift antigenik dan shift antigenik. Kalau drift antigenik, ini perubahan struktur antigen yang bersifat minor pada H dan N-nya. Sedangkan yang shift antigenik ini perubahan struktur antigenik yang bersifat dominan. Justru yang dominan ini adalah H dan N-nya. Nah, itu adalah perubahan shift antigenik. Jadi kalau yang dominan itu perubahan dari H dan N-nya, maka itu perubahannya adalah shift antigenik. Nah, kalau perubahan H dan N-nya itu tidak terlalu banyak, sedikit, maka perubahan antigeniknya itu disebut sebagai drift antigenik. Nah, kemudian virus AI ini beramplop sehingga sensitif terhadap solvent lipid. Contohnya adalah deterjen. Oleh karenanya, kalau kita mengetahui sifat daripada virus, maka pada saat itu telah dianjurkan atau dihimbau jangan membeli sate ayam. Virus ini kita tahu ketahanan daripada virus ini, ya. Nah, bagaimana mematikan itu? Nah, setelah kita memegang ayam yang sudah dipotong, ya, untuk menghindari kita ini nantinya akan terpapar, maka tangan kita harus dicuci dengan deterjen. Maka virusnya yang nempel pada tangan kita itu akan mati. Nah, kemudian daging-daging itu sebaiknya harus dididihkan sampai 100 derajat Celcius, sehingga dihimbau pada saat booming penyakit ini itu dilarang untuk membeli sate ayam karena pemanasannya tidak sampai 100 derajat Celcius ya. Itu bakarnya sate itu gitu. Nah, kenapa 100 derajat Celcius itu virusnya mati? Karena pada pemanasan tinggi itu maka virus itu akan mengalami denaturasi protein, ya. Jadi dirusak oleh proteinnya, dirusak dengan pemanasan itu, sehingga virus itu akan mengalami kematian. Nah, kemudian kematian lagi bisa ditambahkan formalin, bisa ditambahkan propiolakton, asam encer, ether, panas ya. Nah, itu tadi yang saya terangkan. Kemudian dengan pH yang tinggi. Kemudian kondisi yang non isotonik dan juga kekeringan, maka virus ini akan mengalami inaktivasi. Nah, kalau virus menjadi inaktif, maka virus ini akan menjadi mati. Nah, kemudian virus A ini diskresi melalui apa? Melalui leleran hidung, kemudian feses. Nah, ini bisa menularkan sehingga ini unggas itu akan terinfeksi. Nah, kemudian kalau ada leleran hidung dan feses, ya tentunya yang diserang adalah respirasi dan digesti, ya. Sehingga kalau kita mengambil sampelnya, itu kita swab bagian hidung, ya, atau swab pada ujung trakeanya, ya, atau swab pada kloakanya. Nah, disitulah banyak mengandung virus. Nah, kemudian virus ini masih dapat diisolasi dari feses selama 105 hari ya setelah depopulasi ayam. Jadi artinya kalau misalnya kandang itu ayamnya terpapar virus dan terjadi outbreak dari ayam itu, maka ini harus dikosongkan dulu
sampai selama 105 hari dan kandangnya didesinfeksi ya, disemprot dengan desinfektan. Kemudian kita tunggu sampai 105 hari ya, kurang lebih 3 bulan. Baru kita isi ayam yang baru gitu ya. Nah, kemudian virus tetap infektif dalam feses juga selama 1 bulan jika disimpan pada suhu 4 derajat Celcius, jadi pada suhu kulkas. Nah, sebaiknya ya, sekarang masih ada nih, AI ini masih ada ya, tapi tidak separah pada tahun 2003, tapi ada ya bukti mahasiswa S2 dan S3 telah melakukan penelitian tentang virus ini pada ayam-ayam yang sudah dijual di pasar-pasar, baik itu ayam kampung atau baik ayam ras yang lainnya ya itu. Nah, sehingga kalau membeli telur sebelum disimpan di kulkas sebaiknya dicuci dulu. Nah, dicucinya bisa dicuci dengan sabun, deterjen, maka virus itu akan mati. Jadi pada waktu 2003 itu diimbau ibu-ibu ya atau emak-emak itu yang habis belanja ayam, kemudian belanja telur, nah itu jangan sembarangan nyimpen tanpa harus dibersihkan dulu gitu. Nah, kemudian penanaman virus pada apa? Pada TAB, pada TC gitu ya. Nah, infeksi akan menjadi berat kalau ada infeksi sekunder, ya. Jadi kejadian yang ringan akan menjadi ganas, ya. Kemudian penularannya bagaimana? Nah, penularannya bisa langsung dan tidak langsung. Kalau langsung, ya udah langsung melalui aerogen. Jadi virus ini bisa secara aerogen dari pernafasan bisa masuk, tetapi juga tidak bisa langsung, bisa melalui udara yang membawa virus kemudian nempel pada tempat pakan atau tempat minum atau perlengkapan peternakan pada burung, mamalia, insekta yang tercemar avian influenza. Nah, burung ini biasanya adalah burung-burung liar ya. Nah, burung-burung liar ini biasanya banyak burung-burung yang singgah di Indonesia. Jadi burung-burung itu terbang menuju dari Cina menuju ke Australia, maka burung ini akan hinggap di Madura ya atau di Gresik. Nah, seperti itu. Jadi ada penelitian dari burung-burung liar hasil tangkapan yang ada di Gresik dan di Madura itu ternyata positif terhadap AI pada saat itu, gitu ya. Nah, kemudian sumber penularan AI pada ayam, sumber penularannya ini dari mana? Ya, dari unggas peliharaan yang lain, misalnya unggas itik, burung piaraan, kemudian burung liar dan unggas air. Nah, pada tahun 2003 itu sempat booming di Surabaya bahwa unggas yang dijual di pasar ya, di pasar waktu itu pertama kali terpapar adalah pasar Gunung Sari, di Gunung Sari. Ya, ada burung yang terpapar kemudian mencemari unggas-unggas yang lain yang dijual di pasar Gunung Sari. Gitu. Nah, kemudian penularan dari babi ke kalkun ini dapat terjadi melalui pekerja nyap, kemudian alat tercemar. Kok bisa ya dari babi ke kalkun? Nah, ini tergantung reseptor yang ada. Jadi kalau reseptor dari babi ke unggas ya, itu reseptornya ini cocok untuk menerima virus AI, maka itu bisa terpapar seperti itu. Nah, kemudian penularan secara vertikal ini kurang jelas. Kurang jelasnya kenapa? Jadi belum ada penelitian yang menerangkan bahwa ini penularannya secara vertikal dari induk ke anak. Tetapi lebih banyak penularan ini kontak langsung maupun tidak langsung. Itu yang telah dilakukan, gitu ya. Nah, kemudian gejala klinisnya bagaimana?
Nah, gejala klinis ini masa inkubasinya ini beberapa jam sampai beberapa hari, yaitu sampai 3 hari. Ini terutama untuk yang yang ganas, ya. Nah, kalau yang ganas ini, misalnya malam itu terpapar ya, ketularan gitu ya, maka pagi jam 6 gitu, itu langsung sakit. Nah, sakitnya, gejalanya banyak itu gejalanya yang ganas. Tapi nanti maghrib langsung meninggal, mati ya. Nah, itu keganasannya. Jadi nggak sampai 3 hari. Nah, kira-kira penularannya itu kapan? Ya, penularan pastinya hanya beberapa jam, itu pasti. Ya, nah untuk yang sampai beberapa hari, nah ini biasanya kalau itu sifatnya low patogenik, yang ringan ya, yang tidak ganas. Nah, kemudian mulai terjadi gejala klinis itu tergantung dosis virusnya, kemudian rute kontaknya, kemudian spesies dari unggas itu, gitu ya. Nah, gejala klinisnya bervariasi. Jadi tergantung umurnya, tergantung virulensi virusnya, tergantung lingkungannya. Nah, tergantung virulensi virus ini tergantung variasi daripada varian daripada virusnya, termasuk H5 atau H9. Kalau itu H5, maka virulensi virus ini menjadi ganas, dan kalau itu H9, maka virulensinya lebih lemah gitu ya. Nah, gejala klinis yang terlihat tentunya karena menyerang pernafasan, yaitu saluran pernafasan, pencernaan, reproduksi, dan saraf. Nah, ini yang yang perlu harus mendapat perhatian ya. Jadi untuk yang tidak ganas yaitu justru lebih fokus pada reproduksinya, sedangkan yang ganas terfokus pada pernafasan, pencernaan, dan saraf. Ada 2 tipe, yaitu akut dan ringan. Kalau yang akut ini selalu high patogenik dan yang ringan selalu low patogenik. Nah, yang HPAI itu tandanya ini. Jadi prosesnya cepat, mortalitasnya tinggi, kemudian gangguan produksi telurnya juga akan berhenti. Belum sampai mengalami produksi telur yang menurun, maka dia sudah mengalami kematian. Kemudian gangguan pernafasan, jadi ada batuk, bersin, ngorok, dan yang lainnya. Adanya lakrimasi yang berlebih. Nah, lakrimasi yang berlebih dari matanya ini karena panas tubuhnya itu tinggi, lebih dari 41. Ya, jadi panas tinggi, kemudian lakrimasi, ada radang di sinusitisnya, kemudian khas lagi adanya odem di daerah kepala dan muka. Jadi kepalanya itu bengkak, mukanya bengkak, lakrimasi, sinusitis. Nah, saking panasnya maka juga akan terjadi perdarahan subkutan, jadi perdarahan di bawah kulit, ya, sehingga warnanya menjadi sianusis pada kulit. Jadi warnanya merah hati sampai parah gitu ya, merah hati yang kental gitu ya. Nah, terutama pada kaki, kepala, dan piau. Nah, kemudian untuk yang ini, yang sekujur tubuh itu juga akan terjadi. Tetapi yang paling jelas itu nampak seperti itu. Nah, ada diare. Nah, diarenya karena yang diserang adalah digesti, maka diarenya air dan ampas. Nah, kemudian gangguan saraf, maka ini lumpuh. Gemeteran, dia tidak bisa berdiri, akhirnya cuman leyeh-leyeh gitu ya, tiduran gitu. Nah, kemudian penyakitnya cepat ya, sehingga terjadi kematian yang mendadak. Kemudian mortalitas dan morbiditasnya sampai 100%, ini yang bentuk ganas. Sedangkan yang ringan, ini hanya menunjukkan produksi telur sampai berhenti. Nah, produksi telur ini adalah menjelang produksi. Jadi ayam ini sudah mulai memasuki bertelur, tiba-tiba turun drastis hampir 40% gitu.
penurunan. Nah, ini nanti sering dikelirukan dengan EDS yang nanti akan saya terangkan. Nah, kemudian gangguan pernafasan ya, itu. Nah, kemudian anoreksia, depresi, sinusitis ya, kemudian mortalitasnya rendah ya. Karena yang diserang hanya produksi telur yang tampak jelas dari gejala yang timbul. Nah, perubahan PA-nya bagaimana? Nah, ini sangat bervariasi ya. Ya, ada variasinya ini tergantung lokasi lesinya, derajat keparahannya, spesies unggasnya, dan patogenitas daripada virus itu. Nah, kemudian untuk yang bentuk ringan, ini tidak menciri, jadi seolah-olah ini nggak sakit ya. Hanya gangguan nafas itu tidak separah yang hepatogenik, tetapi justru yang nampak adalah produksi telur itu ya, gangguan reproduksinya. Kemudian sinus ada eksudat kataralis sampai purulen. Kemudian ada trakea, kantong udaranya menebal ya. Kemudian terjadi peritonitis fibrinus gitu. Nah, kemudian untuk patologis AI ini secara makroskopis jelas ada odem kepala dan adanya sinusitis ya. Kemudian ada nekrotik pada hati, limpa, ginjal dan paru. Nah, semua organ visceral akan mengalami perdarahan, terutama untuk proventriculus dan ventriculus. Nah, ini sering yang dikelirukan dengan ND, gitu ya. Nah, ND akan ada 3 macam, yaitu velogenik, mesogenik, dan lentogenik. Nah, yang velo itu yang ganas, ciri khasnya adalah perdarahan adanya TC pada ND, ya. Nah, ini sama juga AI ada. Nah, tetapi untuk diagnosa pastinya ya tentunya dengan secara laboratoris. Nah, kemudian mikroskopisnya kita kenal adanya odema, hiperemia, perubahan degenerasinya, kemudian ada otak, ada fokinekrotiknya, kemudian ada miositis, ya, nekrotikan, itu. Kemudian diagnosisnya yaitu isolasi dan identifikasi virus, ya, karena gejala klinik dan perubahan patologinya ini bervariasi, jadi agak sulit, sering dikelirukan dengan ND, sering dikelirukan dengan IB, sering dikelirukan dengan EDS, nah itu macam-macam. Nah, pastinya yaitu isolasi virus bisa dilakukan pada TAB. Ya, kenapa? Karena virus ini mempunyai hemagglutinins, jadi bisa dibiarkan pada cairan alatois daripada TAB. Nah, uji serologinya yaitu dengan uji HI, AGPT, VN test, nah bisa juga dengan ELISA. Nah, DD-nya adalah ND, IP, SHS, dan avian mycoplasmosis. Penanggulangannya adalah pengobatan dengan antibiotik ya. Kemudian untuk strategi penanggulangannya ya tentunya vaksinasi. Dan yang paling utama adalah peningkatan biosecurity-nya. Dan depopulasi, pemusnahan yang terbatas dari ayam-ayam yang tertular ya. Nah, ini harus diperhatikan. Kemudian pengendalian lalu lintas unggas, adanya surveillance dan penelusuran, kemudian pengisian kandang kembali ini harus didesinfeksi dulu, dilakukan desinfektan, kemudian stamping out, pemusnahan untuk wilayah yang tertular, kemudian peningkatan kesadaran masyarakat tentang biosecurity-nya, kemudian monitoring virusnya dan evaluasi daripada penyakitnya. Nah, ini adalah odema pada wilayah kepala ya. Kemudian ini perdarahan pada cekernya ini ya, kakinya. Nah, ini seperti orang kerokan ini. Nah, ini ada perdarahan di wilayah organ digesti dan respirasinya, juga ini terjadi perdarahan pada wilayah reproduksinya gitu ya. Nah, ini juga karena yang diserang respirasi, maka ini ada trakea perdarahan pada
segmen-segmennya ini, segmen-segmen dari trakea. Kemudian pada dagingnya, ototnya ada petike nih. Nah, ini sering juga dikelirukan gumboro, juga ada seperti ini. Kemudian ini osteonya, jadi tulangnya juga ada plak-plak yang berwarna hitam, bukan hitam ya, ini merah hati ya. Nah, seperti itu. Ini juga ada perdarahan ya. Itu ya. Baik, yang kedua adalah infectious bursal disease atau IBD atau penyakit gumboro. Ya. Nah, pertama kali dilaporkan di daerah Gumboro, yaitu di USA, menyerang ayam muda. Karena apa? Karena yang diserang adalah bursanya, ya, bursa fabriciusnya itu yang diserang. Nah, bursa fabricius adalah penghasil antibodi, ya. Jadi kalau ini diserang ya sudah fatal lah. Jadi semua penyakit bisa masuk. Nah, penyebabnya adalah tergolong virus Birnavirus atau Binaviridae, ya, tidak beramplop, termasuk stranded RNA. Nah, pelarut organik, ya, fenol, kemudian pada suhu 30 derajat Celcius, maka dia akan tahan 1 jam. Nah, peka terhadap formalin dan kelompok iodoform. Nah, juga diinaktivasi pada pH 12 dan tidak dipengaruhi pada pH yang rendah dan aktif pada suhu ini. Ya. Kalau lebih sampai lebih 5 jam. Kalau pada suhu 60 30 menit dan mati pada suhu 70 selama setengah jam. Gitu ya. Jadi tetap aktifnya masih dalam kondisi ini. Nah, kemudian bereplikasi dalam sel B, terutama sel B yang mudah. Jadi ada 2 tipe serotipe, yaitu serotipe 1 dan 2, serta variasi antigenik isolat virus IBD. Nah, semua galur IBD mempunyai 1 grup antigen. Ditunjukkan dengan uji AGPT maupun uji ELISA. Ya, kenapa ini tidak dengan uji HI? Karena virus ini tidak mempunyai hemaglutinin, sehingga bisa mengaglutinasi eritrosit uji yang tidak menggunakan eritrosit. Gitu. Kemudian serotipe 1 dan 2 ini hanya dapat dibedakan dengan uji virus netralisasi antibodi monoklonal. Jadi kalau dengan uji virus netralisasi antibodi monoklonal, maka bisa dibedain Gumboro serotipe 1 dan serotipe 2. Nah, kemudian grup antigen yang umum untuk IBD adalah serotipe 1 dan 2, di mana terdapat pada protein virus VP2 dan VP3. Ya, jadi kalau kita kenal adanya virus Gumboro, maka proteinnya ini adalah yang berperan adalah VP2 dan VP3. Gitu. Ya, jadi kalau yang AI tadi itu lebih banyak hemaglutinin, protein hemaglutinin, kemudian neurase dan matrik. Nah, kalau yang diisolasi dari ayam, ini bervariasi dari yang rendah sampai patogenik dan dapat terjadi perubahan struktur antigeniknya. Gitu. Ya. Jadi bisa bervariasi. Kemudian untuk yang serotipe 2 ini dapat diisolasi dari ayam, tapi menimbulkan penyakit. Kemudian virus IBD dapat diisolasi dan juga pada tisu culture, yaitu pada embrio ayam. Kita ambil sel fibroblasnya, kita biarkan, ya, baru kita tanami virusnya.
Kemudian dari itik juga bisa, dari kalkun. Kemudian dari mamalia yang bisa ambil set lainnya gitu. Nah, penularan langsung. Kalau langsung yaitu kontak dengan ayam. Nah, yang tidak langsung melalui makan, minum, dan peralatan yang tercemar. Kemudian penularan melalui udara yang tercemar yaitu bisa partikel virus ini ada di bercampur debu, nah itu bisa menular. Kemudian penularan melalui telur dari ayam yang karier ini belum diketahui. Dan penularan dari cacing ini juga hanya diduga ikut berperan, tetapi belum ada yang menyatakan bahwa ini positif penularan bisa melalui arthropoda maupun nyamuk. Kemudian virus IBD ini sangat kontagius, ya, dan infeksius dalam kandang selamanya. Kalau misalnya peternakan itu lagi wabah IBD, maka ini harus didesinfektan dulu, ya, untuk mematikan virus yang masih ada di kandang. Kemudian gejala klinisnya itu dibagi dua, ya. Jadi infeksi dini pada anak ayam umur kurang dari 21 hari itu biasanya subklinis, kemudian sangat imunosupresif. Jadi produksi antibodinya mengalami penurunan. Kemudian infeksi tertunda pada ayam umur lebih besar 3 minggu, ya. Ya, bentuknya klinis, efek imunosupresif, kemudian sifatnya hanya sementara. Nah, gejala yang terlihat adanya diare yang encer keputihan dari daerah kloaka yang tercemar kotoran, anoreksia, depresi, bulu berdiri, tremor, lemah, dan mati. Ini gejala yang ditemui kalau ayam itu menderita flu. Gambaran yang mencolok adalah morbiditas yang mendadak tinggi. Jadi penularannya sangat tinggi dan kematiannya ini cenderung lemah, ya. Nah, kematian akan terjadi tinggi kalau dia terpapar infeksi virus yang lain. Nah, biasanya virus yang menghinggapi adalah kematian dirinya. Kemudian infeksi virus itu menyebabkan kekebalan humoral dan lokal yang turun. Tapi yang nampak jelas adalah penurunan kekebalan humoral, itu nampak jelas. Ya. Kemudian reaksi kekebalan berperantara seluler turun sementara dan ringan. Nah, ini biasanya kalau seluler kan cenderung tidak separah yang humoral. Jadi sel-sel yang bersifat seluler ini juga mengalami penurunan. Kemudian perubahan patologiknya. Jadi PA-nya adanya dehidrasi secara makroskopis, ususnya penuh mukus, yang pasti adanya bursa fabricius, di mana bursa fabricius ini pada awal terinfeksi akan mengalami pembesaran dan bengkak, ya, terjadi odema kayak gitu, ya. Jadi bursanya itu menjadi lebih besar dan berwarna merah muda. Itu ciri khasnya. Nah, kemudian akan berlangsung surut, lama-lama akan mengalami pengecilan dengan bertambahnya waktu pada saat dia terinfeksi. Jadi kalau pada infeksi pada hari ketiga, itu ukuran dan berat bursanya akan naik, ya, akan menjadi besar bursanya, odema dan hiperemia, sehingga warnanya merah muda. Kemudian pada hari keempat pasca infeksi, bursa ini juga mengalami pembesaran 2 kali lipat normal. Dan pada hari kelima pasca infeksi akan mengalami penurunan. Dan pada hari ke-8 semakin menciut, yaitu sepertiga dari normal. Gitu, ya. Kemudian kadang terlihat perdarahan pada seluruh bursa. Ya, ada darah dalam feses, akibatnya ada darah dalam feses. Kemudian limpa itu mengalami pembesaran juga, adanya foki yang berwarna kelabu, bahkan bisa merata pada permukaannya.
Kemudian perdarahan pada mukosa di perbatasan proventriculus dan ventriculus. Ini seperti yang saya katakan mirip-mirip dengan ND yang velogenik. Kemudian hatinya bengkak, ada infak, kemudian di ginjalnya ada timbunan asam urat. Itu. Kemudian yang mikroskopis pada perubahan histologinya terdapat pada organ limfoid, contohnya di bursa fabricius, limpa, timus, kelenjar bakteria, dan sel. Kemudian diagnosisnya yaitu melihat riwayat kasusnya, gejala klinisnya, dan perubahan patologiknya. Jadi untuk yang ayam muda, anak ayam punya maternal antibody subklinis, ya. Kemudian pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis melihat bursanya yang atrofi. Kemudian infeksi virus IBD yang galur varian ini dideteksi dengan pemeriksaan histopatologi pada bursa, yaitu tampak kerusakan yang intensif bursa tanpa keradangan. Nah, isolasi dan identifikasi virus dan uji serologi. Itu yang harus ada kelanjutan daripada pemeriksaan diagnosa. DD-nya adalah ND dan keracunan campuran sulfa. Itu mirip sekali dengan gumboro. Nah, penanggulangannya tentunya dengan vaksinasi, dengan antibiotik untuk infeksi sekunder, dan harus ada ini rute vaksinasinya yang jelas. Kemudian kita lihat juga virulensi virus vaksinnya. Kemudian jangan ada stres ya pada saat vaksinasi, maka itu tidak akan menghasilkan antibodi. Nah, ini adalah gambarannya. Ini ya ayam yang terpapar gumboro. Ini bursanya. Jadi awal-awal memang ada pembengkakan, kemudian ada pengecilan. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah penyakit EDS, ya, EDS atau egg drop syndrome, ya, terjadi pada tahun 76. Itu di secara jadi etiologinya yaitu adenotipe 3 ayam dan kalkun. Jadi termasuk double stranded DNA, ya, tidak beramplop, kemudian bereplikasi dalam inti sel. Jadi ada replikasi virusnya ada di inti sel dari organ yang terinfeksi. Tahan terhadap solvent lipid yaitu ether, kloroform, larutan fenol dan alkohol. Ya, karena dia tidak beramplop ya. Kemudian relatif tahan terhadap pH rendah sampai 7, suhunya 4 sampai 5 derajat. Kemudian inaktivasi selama 30 menit dengan 60 derajat Celcius. Kemudian dengan formalin 1/1000, maka virus ini akan menjadi inaktif. Kemudian dapat ditemukan pada TC ya dari IT atau embrio IT dan bisa juga pada TAB. Ya, TAB ini penyuntikannya seperti AI, bisa kita suntikkan pada cairan allantois. Sedangkan gumboro kalau kita suntikkan pada TAB, kita suntikkan pada pada kerabangnya, yaitu pada selaput polio arantois membrane. Jadi kerabang yang paling dalam. Nah, penularannya secara vertikal dan horizontal. Ya, jadi bisa ditularkan dari induk ke anaknya dan bisa juga dengan horizontal. Ya. Kemudian ada bentuk penularannya, yaitu bentuk klasik, endemik, dan sporadik. Nah, yang klasik ini akibat penyebaran vaksin yang dibiarkan pada TC yang tercemar virus EDS. Ya, jadi ini bisa ditularkan secara vertikal. Kemudian bentuk endemik, yaitu secara horizontal, dan bentuk sporadik
Ini akibat IT, angsa unggas air yang menularkan lewat feses yang tercemar. Nah, gejala klinisnya menyerang ayam saat produksi, jadi umur 26 sampai 35 minggu. Nah, gejalanya hanya lesu, diare, gitu aja ya, dan itu juga tidak spesifik diarenya. Kemudian berasal dari eksudat yang dihasilkan oviduct ini terinfeksi. Jadi kalau itu terjadi diare. Kemudian kerabang telurnya ini hilang warnanya, diikuti dengan kerabang yang tipis sehingga lembek, ya, seperti telur penyu, meliut-meliut gitu ya, tidak bisa keras kerabangnya itu. Kemudian penuluran produksi telur hingga 40% ya, jadi cepat sekali langsung drop begitu, ya. Nah biasanya sampai 4 sampai 10 minggu itu. Jadi makin turun seperti itu. Nah, PA-nya yaitu karena yang diserang adalah reproduksi, maka ovariumnya inaktif, tidak aktif lagi, dan adanya atrofi pada oviduct-nya, ya, karena kerusakan dari oviduct itu. Jadi virus ini merusak organ reproduksi. Jadi predileksi daripada virus itu ada di organ reproduksi. Jadi rusak ya. Mengalami gangguan seperti kadang terjadi odema seperti itu. Dan kadang terjadi kalau sudah parah terjadi atrofi. Nah, kemudian mikroskopisnya yaitu tentunya perubahan oviduct-nya, kemudian perubahan uterusnya, dan ciri khasnya ada benda inklusi intranuklear yang ada di dalam epitel timus, bukan itmus ya, itu timus. Kemudian di uterus. Itu. Ya, sebentar ya. Ya, apa deh? Yes. Ya wes. Jadi tinggal di sana ya. Ya wes, ya. Ya wes. Salam. Ya, diagnosanya adalah melihat gejala klinisnya, yaitu perubahan produksi, kuantitas dan kualitas telurnya, seperti yang saya katakan tadi ya. Kemudian untuk penegakan diagnosa yaitu isolasi dan identifikasi virus, ya, karena dia juga mempunyai agglutinin, maka bisa dilakukan dengan uji HA dan HI untuk identifikasi virus. Kemudian untuk isolasinya bisa ditanam pada telur itik berembrio, kemudian pada kultur jaringan dari itik. Jadi sel-sel dari itik ya bisa kita tumbuhkan, kita tanami virus gitu. Ya, DD-nya adalah IB. Jadi persamaannya sama-sama menurunkan produksi telur dan sama-sama kualitas dan kuantitas telurnya jelek ya. Kemudian terjadi penurunan produksi telur secara drastis ya. Kemudian tidak menghasilkan telur yang tidak berkerabang. Kemudian albumin telurnya cair. Jadi kesamaan dengan IB itu ini. Gitu. Nah, telur kerabang yang IB ini bentuk telurnya itu tidak normal ya. Jadi lebih lonjong, kecil-kecil, telurnya lebih kecil dan agak lonjong, kemudian kulitnya ini kasar. Nah, bedanya kalau yang EDS itu kulit telurnya adalah lembek. Begitu. Tapi kesamaannya adalah produksi telurnya sama-sama menurun dan sama-sama kualitasnya jelek. Gitu. Nah, perbedaan lagi bahwa IB ini menyerang respirasi ya yang sangat ganas, tetapi kalau IDS ini tidak menyerang respirasi, hanya produksi telur yang drastis seperti itu. Ya. Kemudian yang paling parah lagi, IB ini juga menyerang reproduksi dan itu permanen. Jadi tidak akan bisa kembali normal lagi, tetapi kalau EDS, kalau itu ketahuan, maka masih bisa dipertahankan, is okay, tetapi kalau sudah parah juga tidak bisa untuk menjadi normal kembali. Nah, penanggulangannya ya vaksin ya tentunya karena ini virus,
ya, kemudian sanitasi kandang, kemudian peningkatan kadar proteinnya dan mineralnya dalam pakan untuk mempercepat perbaikan kualitas telur. Jadi karena yang diserang adalah telur, maka produksi untuk menghasilkan telur itu, yaitu yang harus ditingkatkan. Ya. Ya, itu 3 macam penyakit yang bisa saya sampaikan untuk kuliah saya sore ini. Apakah ada pertanyaan?